Hai semuanya, ada satu hal yang seringkali sulit diterima manusia, takdir. Sesuatu yang datang di luar kendali, yang kadang terasa tidak adil, atau mungkin terlalu berat untuk dipikul. Padahal, justru di sanalah letak ujian terbesar hidup. Menerima takdir bukan berarti menyerah. Menerima bukan berarti berhenti berusaha. Tapi menerima adalah ketika hati kita berdamai dengan kenyataan, tanpa mengutuk masa lalu dan tanpa takut pada masa depan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang mengatur segala yang terjadi, melainkan tentang bagaimana kita menjalaninya dengan hati yang tenang. Seringkali manusia merasa dirinya tahu segalanya, merencanakan dengan matang, menyusun langkah, dan berharap semua berjalan sesuai kehendak. Tapi kemudian hidup punya rencana sendiri. Sesuatu yang tak pernah diperkirakan datang begitu saja. Bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau perubahan mendadak yang mengguncang. Di saat-saat seperti itu, muncul perasaan kecewa, marah, bahkan menyalahkan diri sendiri atau Tuhan. Padahal kalau kita mau berhenti sejenak dan melihat dari sudut pandang yang lebih luas, mungkin kita akan sadar bahwa setiap hal yang terjadi, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, punya alasan yang tidak selalu langsung kita pahami. Ada kalanya kita tidak bisa mencintai takdir karena kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita merasa orang lain lebih beruntung, lebih bahagia, lebih berhasil. Padahal kita tidak tahu seberapa berat jalan yang mereka tempuh untuk sampai ke sana. Setiap manusia membawa beban masing-masing, hanya saja bentuknya berbeda. Mungkin kita diuji dalam kehilangan, sementara orang lain diuji dalam kelimpahan. Tidak semua ujian datang dalam bentuk kesedihan. Ada juga yang datang dalam bentuk kebahagiaan, tapi justru membuat hati sombong dan lupa bersyukur. Menerima takdir berarti memahami bahwa hidup bukan kompetisi, tapi perjalanan yang unik untuk masing-masing orang. Banyak orang yang mampu menerima takdir, tapi tidak semua bisa mencintainya. Padahal, mencintai takdir adalah bentuk tertinggi dari keikhlasan. Ketika kita mulai mencintai apapun yang ditetapkan untuk kita, baik itu kebahagiaan ataupun kesedihan, hidup terasa jauh lebih ringan. Cinta pada takdir membuat kita berhenti bertanya kenapa harus saya, dan mulai berkata ini bagian dari cerita saya. Saat kita mulai melihat hidup sebagai kisah yang ditulis dengan kebijaksanaan yang lebih besar dari diri kita bisa menikmati setiap babnya, bahkan bab yang paling kelam sekalipun, karena kita tahu semuanya punya makna. Tidak mudah memang untuk mencintai takdir, apalagi yang datang adalah kehilangan seseorang yang kita sayang, gagalnya impian yang sudah lama diperjuangkan, atau sakit hati yang tidak tahu kapan sembuhnya. Tapi justru dari sana manusia belajar makna keteguhan. Jika semuanya selalu sesuai keinginan, kita tidak akan pernah belajar sabar, tidak akan pernah memahami makna syukur, dan tidak akan pernah benar-benar mengenal diri sendiri. Dalam penderitaan, kita menemukan siapa kita sebenarnya. Di saat-saat kita tidak punya kendali atas apapun, disitulah kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang hasil, tapi tentang cara kita tetap bertahan. Menerima takdir tidak datang dalam sehari. Kadang butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk benar-benar berdamai. Ada proses di dalamnya, menangis, marah, menolak, kemudian perlahan melepas. Tidak apa-apa jika butuh waktu, tidak apa-apa jika masih terasa berat. Karena penerimaan bukan paksaan, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa segala yang terjadi bukan tanpa alasan, dan bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di posisi sekarang. Kadang kita tidak melihat maknanya saat ini, tapi kelak di masa depan, saat menengok ke belakang, kita akan berkata, ternyata semua ini memang harus terjadi. Menerima takdir tidak berarti harus disukai, tapi penerimaan membuka pintu ketenangan datang lebih mudah. Seringkali manusia merasa dirinya tahu segalanya, merencanakan dengan matang, menyusun langkah, dan berharap semua berjalan sesuai kehendak. Tapi kemudian hidup punya rencana sendiri. Sesuatu yang tak pernah diperkirakan datang begitu saja, bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau perubahan mendadak yang mengguncang. Di saat-saat seperti itu, muncul perasaan kecewa, marah,
bahkan menyalahkan diri sendiri atau Tuhan. Padahal kalau kita mau berhenti sejenak dan melihat dari sudut pandang yang lebih luas, mungkin kita akan sadar bahwa setiap hal yang terjadi, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, punya alasan yang tidak selalu langsung kita pahami. Ada perbedaan besar antara menyerah dan menerima. Menyerah adalah ketika kita berhenti berusaha karena merasa tidak ada harapan. Sedangkan menerima adalah ketika kita tetap berusaha, tapi dengan hati yang tidak memberontak pada kenyataan. Dalam penerimaan ada kekuatan, karena orang yang sudah berdamai dengan kenyataan tidak mudah digoyahkan oleh kegagalan. Mereka tahu bahwa apapun hasilnya, semua tetap bermakna. Ada rasa lega yang tumbuh ketika kita berhenti melawan sesuatu yang tidak bisa diubah. Karena ternyata yang paling melelahkan dalam hidup bukan bebannya sendiri, tapi perlawanan terhadap kenyataan yang tidak bisa kita ubah. Hidup akan terasa jauh lebih tenang ketika kita belajar berkata, mungkin ini bukan yang saya mau, tapi ini yang saya butuh. Kalimat sederhana itu bisa menjadi pintu menuju ketenangan batin. Kadang kita mengira kebahagiaan hanya datang dari hal-hal besar, keberhasilan, cinta yang indah, atau hidup yang sempurna. Padahal kebahagiaan sejati justru lahir dari hati yang mampu menerima dan mencintai apapun yang datang. Karena ketenangan bukan berasal dari dunia luar, tapi dari cara kita memandang dunia. Jika hati kita damai, maka badai pun terasa seperti angin lembut. Coba perhatikan, banyak orang yang hidupnya terlihat sederhana, tapi wajahnya tenang. Mereka mungkin tidak punya segalanya, tapi mereka punya satu hal yang mahal, penerimaan. Mereka tidak sibuk membenci masa lalu, tidak khawatir berlebihan tentang masa depan. Mereka hidup di hari ini, menikmati yang ada, dan mensyukuri sekecil apapun yang dimiliki. Mereka tahu bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mencintai apa yang sudah ada. Menerima dan mencintai takdir membuat kita berhenti berperang dengan diri sendiri. Kita mulai memahami bahwa setiap kejadian adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan batin. Kalau kita mau jujur, banyak penderitaan kita sebenarnya bukan karena keadaan, tapi karena penolakan kita terhadap keadaan itu. Kita terluka bukan hanya karena peristiwa yang terjadi, tapi karena kita terus melawannya di dalam pikiran. Kita terus bertanya, kenapa harus ini? Atau kenapa tidak seperti ini? Pikiran seperti itu membuat luka tidak pernah sembuh. Tapi begitu kita berhenti melawan, perlahan luka itu menutup dengan sendirinya. Karena yang membuat luka tetap terbuka bukan peristiwa itu, melainkan perlawanan kita terhadap kenyataan. Saat kita berhenti melawan, barulah kedamaian punya ruang untuk masuk. Kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ada saat-saat di mana semua rencana gagal, semua harapan runtuh, dan semua doa terasa belum terkabul. Tapi bukan berarti Tuhan diam. Bisa jadi, Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik yang belum waktunya datang. Kadang penundaan adalah bentuk perlindungan. Kadang kehilangan adalah cara semesta membersihkan jalan kita dari hal-hal yang tidak tepat. Ketika kita belajar melihat dari kacamata cinta, kita mulai menyadari bahwa takdir bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang bisa kita cintai, karena di dalamnya ada kebijaksanaan yang tidak selalu tampak di permukaan. Mencintai takdir juga berarti memaafkan diri sendiri. Kadang kita merasa bersalah karena keputusan masa lalu yang membawa akibat yang tidak diinginkan. Tapi bagaimanapun, setiap manusia belajar dari kesalahan. Jika kita tidak melakukan hal itu, mungkin kita tidak akan tumbuh seperti sekarang. Jadi daripada terus menyesali, lebih baik belajar darinya dan melanjutkan langkah. Masa lalu adalah guru yang tidak bisa diubah, tapi bisa dipahami. Dan setiap hal yang terjadi di masa lalu, baik atau buruk, adalah bagian dari jalan yang membawa kita ke titik ini. Kalau kita tidak melewati semua itu, mungkin kita tidak akan menjadi diri kita yang sekarang. Jadi, mencintai takdir adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa apapun yang terjadi tidak keluar dari kendali Tuhan. Bahwa bahkan hal yang paling kecil sekalipun punya tempat dalam rencana besarnya. Dengan kepercayaan itu, kita tidak lagi takut pada masa depan. Kita tetap berusaha sebaik mungkin, tapi hasilnya kita serahkan. Karena kita tahu apapun hasilnya, pasti yang terbaik. Hati yang percaya seperti ini akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini.
Ada satu titik dalam hidup di mana manusia benar-benar diuji untuk memilih antara bertahan dalam penyesalan atau melangkah dengan penerimaan. Titik itu biasanya datang diam-diam, tanpa tanda, dan seringkali tidak bisa dihindari. Kadang berupa kehilangan yang mengubah arah hidup, kadang berupa kegagalan yang menghancurkan rencana, kadang pula berupa perpisahan yang memaksa kita belajar melepaskan. Di titik itu, semua teori tentang sabar dan ikhlas diuji. Kata-kata bijak yang dulu mudah diucapkan, tiba-tiba menjadi hal yang sulit dilakukan. Tapi disitulah sebenarnya jiwa manusia ditempa. Kita sering salah mengertikan penerimaan sebagai bentuk pasrah tanpa usaha. Padahal penerimaan yang sejati justru lahir dari perjuangan yang sungguh-sungguh. Kita hanya bisa benar-benar menerima sesuatu setelah kita mencoba segalanya. Setelah air mata tumpah, setelah tenaga habis, dan setelah semua jalan ditempuh, baru kemudian kita belajar berkata, "Saya sudah melakukan yang bisa saya lakukan," dan di momen itu bukan berarti kita menyerah, tapi kita berhenti menyiksa diri dengan hal-hal di luar kendali. Itu adalah bentuk cinta yang lembut kepada diri sendiri dan kepada takdir yang sedang berlangsung. Kadang menerima takdir berarti mengubah cara pandang kita terhadap apa yang terjadi. Misalnya ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, bukan berarti kita gagal, tapi mungkin memang bukan jalan itu yang terbaik untuk kita. Ketika seseorang pergi, bukan berarti Tuhan mengambil kebahagiaan kita, tapi mungkin sedang mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dari dalam diri. Segala sesuatu bisa terlihat berbeda tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Ketika hati masih penuh penolakan, semuanya tampak gelap. Tapi ketika hati mulai terbuka, pelan-pelan cahaya itu masuk, dan kita mulai paham bahwa tidak semua yang menyakitkan berarti buruk. Mencintai takdir bukan hanya tentang masa lalu dan masa kini, tapi juga tentang masa depan. Banyak orang yang tidak bisa tenang bukan karena apa yang sudah terjadi, tapi karena ketakutan terhadap apa yang akan terjadi. Kita khawatir kehilangan, takut gagal lagi, takut disakiti, dan akhirnya hidup dalam kecemasan yang tidak pernah berhenti. Padahal masa depan belum tentu seburuk yang kita bayangkan. Takdir bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dihadapi dengan kesiapan. Karena pada akhirnya, apapun yang datang, kita akan tetap bisa melaluinya. Seperti halnya kita berhasil melewati masa-masa sulit sebelumnya. Kadang ketakutan terhadap takdir datang karena kita terlalu ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin semua berjalan sesuai keinginan tanpa ada celah untuk hal-hal yang tak terduga. Tapi hidup bukan seperti itu. Hidup selalu punya ruang untuk kejutan, dan kejutan itu tidak selalu buruk. Bahkan, banyak hal indah datang justru dari sesuatu yang dulu kita anggap sebagai kesalahan atau kegagalan. Kalau dipikir-pikir, banyak peristiwa besar dalam hidup justru berawal dari hal-hal yang tidak kita rencanakan. Karena itulah, mencintai takdir juga berarti belajar menerima ketidakpastian sebagai bagian dari keindahan hidup. Manusia sering lupa bahwa dirinya hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan rencana hidup. Seperti membaca satu halaman dari buku yang tebal, lalu langsung menilai seluruh cerita. Padahal mungkin bab-bab berikutnya justru menjelaskan alasan kenapa halaman itu harus ada. Begitu pula dengan takdir. Kadang kita tidak mengerti kenapa hal tertentu harus terjadi. Tapi kelak di waktu yang tepat, semua potongan akan menyatu. Saat itulah kita baru bisa berkata, "Oh, ternyata begini maksudnya." Maka tugas kita bukan menebak rencana Tuhan, tapi menjalani peran kita dengan sebaik-baiknya. Ada hal yang menenangkan ketika kita mulai mempercayai proses. Hidup tidak selalu harus dimengerti untuk bisa dijalani. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi keyakinan. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi, semuanya sudah dalam kendali yang tepat. Kalau kita terus menunggu semua hal masuk akal baru mau tenang, maka kita akan terus hidup dalam kegelisahan. Karena hidup tidak selalu logis, tapi selalu punya makna. Dan makna itu seringkali baru bisa dipahami setelah kita menjalaninya. Menerima dan mencintai takdir juga berarti menghargai setiap langkah kecil yang sudah kita ambil. Tidak semua orang bisa berjalan sejauh ini. Ada banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Ada yang berhenti karena tidak kuat menanggung kecewa.
Tapi kita masih di sini, mencoba memahami, mencoba tetap berjalan walau pelan. Itu sendiri sudah merupakan bentuk keberanian. Mencintai takdir bukan berarti selalu tersenyum dalam kesedihan, tapi tentang tidak berhenti melangkah meski hati terluka. Kadang bertahan saja sudah cukup. Hidup akan terasa lebih ringan ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan dari segalanya, dari diri sendiri, dari orang lain, dari keadaan. Tidak ada takdir yang sempurna dalam pandangan manusia, tapi semuanya sempurna dalam rencana Tuhan. Jika kita bisa melihat hidup dengan cara itu, kita akan lebih mudah memaafkan. Memaafkan masa lalu, memaafkan orang lain, dan memaafkan diri sendiri. Karena di balik setiap luka, selalu ada pelajaran. Di balik setiap perpisahan, selalu ada alasan. Dan di balik setiap air mata, selalu ada kekuatan yang tumbuh diam-diam. Banyak orang berusaha mencintai takdir dengan cara menolak rasa sakit. Padahal justru rasa sakit itu yang membuat kita manusia. Kita menangis, kecewa, terluka, semua itu tanda bahwa hati kita masih hidup. Tidak apa-apa merasa sakit, tidak apa-apa tidak langsung bahagia. Yang penting kita tidak berhenti percaya bahwa di balik setiap luka selalu ada cahaya yang menunggu ditemukan. Kadang Tuhan membiarkan kita terluka bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuka mata, agar kita bisa melihat sesuatu yang selama ini tertutup oleh kesombongan atau kebodohan diri sendiri. Ada orang yang berkata, bagaimana mungkin saya mencintai takdir kalau takdir itu menyakitkan? Pertanyaan itu manusiawi, tapi jika kita mau sedikit merenung, cinta sejati bukan tentang mencintai yang mudah. Cinta sejati adalah ketika kita bisa tetap menemukan makna, bahkan di dalam penderitaan. Ketika kita bisa melihat kebijaksanaan di balik air mata. Mencintai takdir berarti memahami bahwa setiap rasa sakit itu juga bentuk kasih Tuhan. Kasih yang mengajarkan, bukan menghukum. Karena tanpa rasa sakit kita tidak akan tahu rasanya sembuh. Tanpa kehilangan kita tidak akan mengerti betapa berharganya yang pernah kita miliki. Pelan-pelan, ketika hati mulai tenang, kita mulai menyadari bahwa hidup ini tidak seburuk yang dulu kita pikirkan. Bahwa ternyata banyak hal yang dulu membuat kita menangis, kini bisa kita syukuri. Karena dari sanalah kita belajar sabar, belajar berserah, belajar kuat, dan belajar menghargai waktu. Semua itu tidak datang dari hal-hal yang manis, tapi dari yang pahit. Maka jangan heran kalau kadang hidup memberi kita kepahitan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperdalam rasa syukur kita terhadap manisnya kehidupan. Ketika kita sudah bisa menerima dan mencintai takdir, kita mulai hidup lebih sederhana, tidak lagi terobsesi dengan seandainya, tidak lagi terjebak pada kenapa. Kita mulai fokus pada apa yang bisa saya lakukan sekarang. Dari sana hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi menuntut dunia untuk selalu adil, karena kita tahu keadilan sejati tidak selalu tampak di mata manusia. Yang penting bukan bagaimana takdir membentuk hidup kita, tapi bagaimana kita meresponsnya dengan hati yang lapang. Dan ketika hati lapang, bahkan jalan yang berat pun terasa lebih mudah dilalui. Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam perjalanan hidup, bahwa tidak ada yang benar-benar berjalan sia-sia. Setiap kejadian, sekecil apapun, meninggalkan jejak yang membentuk siapa kita hari ini. Kadang kita tidak menyadarinya, karena sibuk menyesali hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Kita berpikir, kalau dulu aku tidak melakukan itu, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa berbeda itu berarti lebih baik? Mungkin saja yang kita anggap salah justru membawa kita ke arah yang tepat. Hanya saja kita belum melihat ujungnya. Menerima takdir berarti belajar mempercayai perjalanan. Meskipun jalannya tidak selalu lurus dan mudah. Hidup ini seperti puzzle yang disusun sedikit demi sedikit. Ada potongan yang warnanya gelap, ada yang terang, tapi semuanya dibutuhkan agar gambarnya utuh. Begitu pula dengan takdir. Tidak semua bagian hidup harus indah agar akhirnya bermakna. Kadang justru bagian yang paling gelap membuat kita lebih menghargai cahaya. Mencintai takdir bukan berarti menghapus rasa sakit, tapi menyadari bahwa rasa sakit itu pun bagian dari lukisan besar kehidupan yang indah jika dilihat secara utuh. Karena tanpa malam,
kita tidak akan tahu indahnya pagi. Tanpa kehilangan, kita tidak akan tahu pentingnya rasa memiliki. Ada masa di mana kita merasa hampa, seolah apapun yang dilakukan tidak berarti, dan semua usaha terasa percuma. Di masa seperti itu, seringkali kita kehilangan arah, merasa tidak punya kendali, bahkan mempertanyakan makna hidup itu sendiri. Tapi percayalah, masa-masa hampa itu juga bagian dari perjalanan. Kadang Tuhan menuntun kita bukan lewat jalan yang ramai dan jelas, tapi lewat sunyi yang memaksa kita melihat ke dalam diri. Di sanalah kita mulai mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dan dari situ pula, perlahan kita belajar mencintai takdir. Bukan karena semuanya baik, tapi karena kita tahu semua itu membuat kita tumbuh. Menerima takdir juga berarti menerima perubahan. Hidup tidak akan selalu sama. Orang datang dan pergi, keadaan berganti, dan waktu membawa kita ke tempat yang berbeda dari yang kita bayangkan. Kadang perubahan itu menyakitkan, karena manusia pada dasarnya takut kehilangan rasa aman. Tapi tanpa perubahan, kita tidak akan pernah berkembang. Takdir seringkali hadir dalam bentuk perubahan yang awalnya kita tolak, tapi kemudian kita syukuri. Seperti hujan yang kita keluhkan di pagi hari, tapi justru membuat sore terasa sejuk. Begitu pula dengan hidup. Tidak semua hal yang mengganggu itu buruk. Kadang itu hanya cara alam mengatur ulang arah kita. Ada banyak hal yang baru bisa kita pahami setelah waktu berlalu. Dulu kita mungkin merasa hidup terlalu kejam karena mengambil sesuatu yang kita sayangi. Tapi ketika waktu sudah berjalan, kita mulai melihat bahwa kepergian itu justru menyelamatkan kita dari hal yang tidak seharusnya. Kadang Tuhan menjauhkan kita dari sesuatu bukan karena kita tidak pantas, tapi karena kita terlalu berharga untuk tetap di sana. Tapi kita baru bisa melihat itu ketika hati sudah tenang. Itulah mengapa penerimaan butuh waktu. Tidak bisa dipaksakan, karena waktulah yang perlahan-lahan menyembuhkan, membuka mata, dan menuntun hati menuju kebijaksanaan. Mencintai takdir juga berarti belajar percaya pada ketidaksempurnaan diri sendiri. Tidak semua keputusan yang kita buat benar. Tidak semua usaha menghasilkan sesuatu. Tapi justru dari sana kita belajar menjadi manusia yang lebih bijak. Orang yang mencintai takdir tidak lagi membenci masa lalunya. Ia mungkin menyesal, tapi tidak lagi terjebak di dalamnya. Ia memahami bahwa semua keputusan di masa lalu dibuat oleh dirinya yang saat itu belum tahu apa yang ia tahu sekarang. Maka alih-alih menyalahkan diri, ia memilih untuk berterima kasih pada dirinya sendiri. Karena berkat kesalahan-kesalahan itulah ia menjadi lebih matang hari ini. Menerima takdir juga berarti menerima perubahan. Hidup tidak akan selalu sama. Orang datang dan pergi, keadaan berganti, dan waktu membawa kita ke tempat yang berbeda dari yang kita bayangkan. Kadang perubahan itu menyakitkan, karena manusia pada dasarnya takut kehilangan rasa aman. Tapi tanpa perubahan, kita tidak akan pernah berkembang. Takdir seringkali hadir dalam bentuk perubahan yang awalnya kita tolak, tapi kemudian kita syukuri. Seperti hujan yang kita keluhkan di pagi hari, tapi justru membuat sore terasa sejuk. Begitu pula dengan hidup. Tidak semua hal yang mengganggu itu buruk. Kadang, itu hanya cara alam mengatur ulang arah kita. Ada kalimat bijak yang mengatakan, yang datang tepat waktu adalah takdir. Yang kita lakukan setelahnya adalah pilihan. Artinya, kita memang tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi. Tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita menanggapinya. Kita tidak bisa mengatur siapa yang datang dan pergi dari hidup kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana bersikap terhadapnya. Kita tidak bisa menolak kehilangan, tapi kita bisa memilih untuk tumbuh darinya. Mencintai takdir berarti memahami batas antara yang bisa diubah dan yang harus diterima. Ketika kita tahu batas itu, hidup menjadi lebih sederhana dan damai. Dalam proses menerima dan mencintai takdir, ada satu hal yang sangat penting, rasa syukur. Syukur bukan hanya ketika keadaan baik, tapi juga ketika keadaan tidak sesuai harapan. Syukur adalah bentuk penerimaan yang paling lembut. Dengan bersyukur,
Kita tidak memaksa dunia berubah sesuai keinginan kita, tapi kita mengubah cara pandang terhadap dunia itu sendiri. Orang yang bersyukur selalu menemukan alasan untuk tersenyum, bahkan di tengah badai. Karena ia tahu, setiap napas yang masih ia hirup adalah bukti bahwa hidupnya masih diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu. Kita mungkin tidak bisa memilih takdir, tapi kita bisa memilih sikap. Itulah kebebasan yang sebenarnya. Menerima dan mencintai takdir bukan berarti hidup tanpa arah, tapi justru menemukan arah yang sejati, bukan berdasarkan ego, tapi berdasarkan kedewasaan hati. Karena di titik tertentu, kita sadar bahwa hidup bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana kita tetap tenang di tengah segala perubahan. Kita belajar bahwa bahagia tidak datang dari luar, tapi dari cara kita berdamai dengan apa yang tidak bisa kita ubah. Ketika seseorang sudah mencapai titik itu, wajahnya berbeda. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ia sudah berdamai dengan dunia. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar sesuatu, tidak lagi terlalu takut kehilangan. Ia hidup dengan ritme yang lebih lembut, menerima setiap hal sebagaimana adanya. Orang seperti itu biasanya tidak banyak bicara soal penderitaan, karena hatinya sudah menemukan tempat istirahat di dalam penerimaan. Ia tahu semua yang datang dan pergi hanyalah bagian dari arus kehidupan yang lebih besar. Ia tidak menahan, tidak melawan, hanya mengikuti dengan hati yang yakin bahwa setiap arus membawa makna. Mencintai takdir pada akhirnya adalah bentuk cinta tertinggi kepada kehidupan itu sendiri. Ketika kita mencintai hidup apa adanya, dengan segala luka, kehilangan, dan ketidakpastiannya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Karena hidup dan diri tidak bisa dipisahkan. Semakin kita menolak hidup, semakin kita menjauh dari kedamaian. Tapi semakin kita menerima, semakin luas ruang hati untuk bahagia. Dan dari sanalah kebijaksanaan sejati tumbuh. Dari hati yang bisa berkata, terima kasih bahkan kepada hal yang dulu menyakitkan. Dalam perjalanan untuk menerima dan mencintai takdir, ada momen di mana kita akan berhadapan dengan hal yang paling sulit, melepaskan. Melepaskan sesuatu yang sudah lama kita genggam, entah itu seseorang, impian, atau masa lalu yang sudah tidak bisa diubah. Banyak orang bisa menerima kenyataan, tapi tidak semua bisa benar-benar melepaskan dengan hati yang ringan. Karena melepaskan itu bukan tentang melupakan, tapi tentang mengikhlaskan sesuatu yang sudah tidak bisa kita miliki lagi, tanpa kehilangan rasa damai. Melepaskan adalah bentuk cinta paling tulus. Cinta yang tidak lagi ingin memiliki, tapi cukup ingin melihat segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan, ada hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk bertahan. Ada orang yang datang hanya untuk mengajarkan sesuatu, lalu pergi setelah pelajarannya selesai. Ada mimpi yang kita perjuangkan mati-matian, tapi kemudian harus kita lepaskan karena bukan itu jalan kita. Dan meskipun sulit, kadang kehilangan itu adalah cara Tuhan menunjukkan arah baru. Kita mungkin menangis saat pintu tertutup, tapi kelak kita akan bersyukur karena ternyata Tuhan menyiapkan pintu lain yang jauh lebih baik. Hanya saja, seringkali kita terlalu sibuk menatap pintu yang tertutup hingga tidak menyadari bahwa pintu lain sudah terbuka. Mencintai takdir juga berarti mempercayai waktu. Segala sesuatu di dunia ini punya waktunya sendiri. Tidak semua yang kita inginkan harus datang saat kita mau. Ada hal-hal yang baru bisa kita terima ketika kita sudah siap. Karena itu, kadang penundaan bukan penolakan. Tuhan menunda bukan karena tidak sayang, tapi karena tahu bahwa kita belum cukup matang untuk menerima yang kita minta. Ketika kita memahami itu, kita tidak lagi terburu-buru. Kita belajar berjalan dengan tenang, menikmati proses, dan yakin bahwa segala sesuatu akan datang di waktu yang tepat, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Kita sering mendengar orang berkata, ikhlas saja, tapi kenyataannya ikhlas tidak semudah kata itu diucapkan. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sedih atau kecewa. Ikhlas adalah ketika kita tetap berjalan meski hati masih perih, ketika kita tetap berbuat baik meski pernah disakiti,
Dan ketika kita tetap bersyukur meski belum mendapatkan apa yang diinginkan. Ikhlas adalah kemampuan untuk tetap percaya meski tidak mengerti. Karena memang tidak semua hal perlu dijelaskan. Ada hal-hal yang cukup diyakini saja bahwa semuanya sudah diatur dengan cara terbaik. Menerima takdir membuat kita lebih dekat dengan diri sendiri. Karena di saat kita berhenti melawan, kita mulai mendengarkan. Kita mulai mengenal suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan keinginan. Disitulah kita menemukan kebijaksanaan yang sesungguhnya, bukan dari banyaknya pengetahuan, tapi dari kedalaman pemahaman. Ketika kita sudah bisa berkata ya pada hidup, maka hidup pun akan berkata ya pada kita. Semua hal yang dulu terasa berat perlahan menjadi lebih ringan, karena hati kita tidak lagi penuh perlawanan. Salah satu tanda bahwa seseorang sudah benar-benar mencintai takdir adalah ketika ia bisa melihat kebaikan bahkan dalam hal yang buruk. Ia tidak lagi memandang hidup dalam hitam putih, tapi melihat warna di antara keduanya. Ia tahu bahwa di balik musibah ada pelajaran, di balik kesedihan ada kedewasaan, dan di balik perpisahan ada pertemuan baru yang menunggu. Ia tidak lagi terjebak dalam mengapa ini terjadi, tapi berpindah ke apa yang bisa saya pelajari dari ini. Pergeseran kecil dalam cara berpikir itu bisa mengubah segalanya. Dari penderitaan menjadi kebijaksanaan, dari kesedihan menjadi kekuatan. Kita juga belajar bahwa mencintai takdir berarti mencintai perjalanan yang tidak sempurna. Hidup tidak akan selalu berjalan mulus, tapi justru disitulah keindahannya. Kita belajar menghargai hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan. Sebuah pagi yang tenang, senyum orang yang kita sayangi, atau bahkan udara segar yang kita hirup tanpa sadar. Semuanya menjadi lebih berarti ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan. Karena ternyata, kebahagiaan bukan datang dari hal besar, tapi dari cara kita menghargai hal kecil yang sering dianggap remeh. Dalam setiap kesulitan, ada kesempatan untuk tumbuh. Kadang Tuhan tidak mengubah keadaan kita, tapi mengubah diri kita agar bisa menghadapi keadaan itu dengan lebih bijak. Dulu kita mungkin mudah marah, mudah kecewa, mudah menyerah. Tapi seiring waktu, dengan semua takdir yang datang dan pergi, kita menjadi lebih tenang. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Kadang, menyerah dalam arti berhenti melawan, justru membuat hidup lebih damai. Karena ternyata yang paling membuat lelah bukan takdir itu sendiri, tapi cara kita menentangnya. Coba renungkan. Berapa banyak hal dalam hidup ini yang dulu kita anggap sebagai akhir, tapi ternyata menjadi awal dari sesuatu yang baru. Berapa banyak air mata yang dulu kita kira tidak akan berhenti, tapi sekarang kita bisa tersenyum saat mengingatnya. Semua itu bukti bahwa manusia punya kemampuan luar biasa untuk pulih. Waktu, kesabaran, dan penerimaan, tiga hal itu bekerja diam-diam menyembuhkan hati yang luka. Dan ketika akhirnya kita bisa tersenyum setelah badai, kita akan sadar bahwa mencintai takdir bukan sekedar menerima hidup, tapi juga mencintai kekuatan yang tumbuh dari setiap luka. Ada pula saatnya di mana kita harus belajar mencintai takdir orang lain. Kadang kita merasa tidak adil melihat seseorang yang kita sayangi harus menderita, atau merasa kecewa karena hidup mereka tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi mencintai takdir bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Kita belajar untuk tidak memaksa, tidak mendikte, dan tidak selalu berusaha menyelamatkan mereka dari jalan hidup yang sudah digariskan. Karena setiap orang punya prosesnya masing-masing, dan kadang yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mendampingi mereka dengan doa dan cinta tanpa syarat. Ketika hati sudah sampai pada titik bisa mencintai takdir orang lain, kita mulai memahami makna cinta yang sebenarnya. Cinta bukan tentang memiliki atau mengatur, tapi tentang menerima dan mempercayai. Cinta yang dewasa tidak lagi panik pada perpisahan, tidak lagi menuntut balasan, dan tidak lagi takut kehilangan. Ia tahu bahwa jika sesuatu memang untuknya, maka ia akan tetap ada, dan jika tidak, maka itu pun adalah bagian dari takdir yang harus diterima. Cinta seperti ini tidak mengikat, tapi membebaskan. Dan hanya hati yang sudah berdamai dengan takdir yang bisa mencintai dengan cara seperti itu. Pelan-pelan, kita akan sampai pada kesadaran bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini, baik atau buruk, tidak lain adalah bagian dari perjalanan pulang kepada pemahaman,
pulang kepada keikhlasan, dan akhirnya pulang kepada Tuhan. Setiap kejadian membawa kita lebih dekat pada pengertian itu. Maka tidak ada yang benar-benar hilang dalam hidup ini, karena semuanya adalah jalan menuju pulang. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa kita kendalikan, tapi tentang seberapa dalam kita bisa mempercayai sesuatu yang di luar kendali. Tidak ada yang benar-benar tahu kemana arah hidup akan membawa, tapi setiap langkah yang dijalani dengan hati yang tulus akan selalu menemukan tujuannya. Menerima takdir bukan berarti hidup tanpa cita-cita, melainkan memahami bahwa cita-cita pun punya jalannya sendiri. Kadang Tuhan tidak memberi apa yang kita minta, tapi memberi apa yang kita butuhkan agar jiwa kita tumbuh lebih bijak. Kita semua adalah pejalan yang membawa kisah masing-masing. Di jalan itu ada tawa, ada air mata, ada pertemuan dan perpisahan. Kadang langkah terasa ringan, kadang begitu berat. Tapi jika kita menengok ke belakang, kita akan sadar betapa banyak hal yang dulu membuat kita takut, kini menjadi bagian dari kekuatan kita. Itulah keindahan dari takdir. Ia mengubah kita tanpa kita sadari. Ia mengikis keangkuhan, menajamkan empati, dan membuat hati menjadi lebih lembut. Orang yang pernah terluka biasanya lebih bijak, bukan karena ia lebih tahu segalanya, tapi karena ia belajar merasakan. Ada kalanya kita bertanya dalam hati, kenapa harus saya? Tapi seiring waktu berjalan, pertanyaan itu berubah menjadi, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Perubahan kecil dalam sudut pandang ini membawa perbedaan besar dalam cara kita menjalani hidup. Ketika kita berhenti menganggap takdir sebagai hukuman dan mulai melihatnya sebagai pelajaran, maka setiap kejadian menjadi berarti. Tidak ada yang benar-benar sia-sia. Bahkan kesedihan sekalipun bisa menjadi bahan bakar bagi kebijaksanaan, asal kita mau memahaminya dengan hati yang terbuka. Mencintai takdir juga membuat kita berhenti menilai hidup orang lain dengan ukuran kita sendiri. Kita tidak lagi iri, tidak lagi membandingkan. Kita sadar bahwa setiap orang punya waktunya, punya jalannya, dan punya ujian yang tidak selalu terlihat. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kelimpahan. Tidak ada hidup yang sempurna, hanya ada manusia yang berusaha sebaik mungkin dengan takdir masing-masing. Dan ketika kita benar-benar memahami itu, kita mulai melihat hidup dengan lebih damai, tanpa iri, tanpa sombong, tanpa dendam. Hidup yang penuh penerimaan adalah hidup yang tenang. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi karena kita tidak lagi melawan setiap masalah yang datang. Kita tahu bahwa badai tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Setelah hujan berhenti, udara menjadi lebih jernih, tanah menjadi lebih subur, dan langit menjadi lebih indah. Begitu juga dengan hati manusia. Setelah melewati ujian, hati yang dulu keras menjadi lembut, yang dulu penuh amarah menjadi tenang, dan yang dulu takut menjadi lebih berani. Semua itu tidak datang dari kenyamanan, tapi dari keberanian untuk menerima. Ketenangan sejati tidak datang dari keadaan yang sempurna, tapi dari hati yang bisa menerima ketidaksempurnaan itu. Ketika kita tidak lagi menuntut hidup untuk selalu bahagia, kita justru mulai merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahagia bukan berarti tidak pernah sedih, tapi tahu bahwa setiap kesedihan pun punya tempatnya dalam hidup. Bahagia bukan berarti semua keinginan terpenuhi, tapi ketika kita bisa bersyukur atas apapun yang ada di depan mata. Dan bersyukur hanya mungkin jika kita sudah menerima apapun yang diberikan dan mencintainya tanpa syarat. Kadang, mencintai takdir juga berarti berani berkata, saya percaya bahwa apapun yang terjadi hari ini akan membawa kita ke arah yang lebih baik esok hari. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dengan cara yang kita bayangkan, tapi tetap akan sampai di tempat yang seharusnya, karena tidak ada langkah yang sia-sia bagi mereka yang berjalan dengan iman dan kesabaran. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap keterlambatan, semuanya saling terkait dalam jaringan besar kehidupan yang disusun dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi dari pemahaman manusia. Menerima takdir mengajarkan kita tentang keindahan dalam keterbatasan, tentang bagaimana rasa cukup bisa membawa kebahagiaan yang lebih dalam daripada rasa memiliki segalanya. Ketika kita berhenti mengejar kesempurnaan, kita menemukan kedamaian, karena hidup ini tidak untuk dimenangkan, tapi untuk dijalani.
Tidak semua hal harus dimiliki. Cukup dinikmati selagi ada. Tidak semua orang harus tinggal. Cukup dikenang selagi pernah hadir. Dan tidak semua doa harus terkabul. Cukup diyakini bahwa Tuhan mendengarnya dengan cara yang kita belum pahami. Jika ada satu pelajaran besar dari perjalanan hidup ini, maka pelajaran itu adalah bahwa cinta dan penerimaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa benar-benar mencintai tanpa menerima, dan tidak bisa benar-benar menerima tanpa cinta. Cinta membuat kita ikhlas, dan keikhlasan membuat kita bebas. Ketika kita mencintai takdir, kita sebenarnya sedang mencintai kehidupan itu sendiri, lengkap dengan segala kejutannya, pahit manisnya, dan misterinya. Dari sana, lahir rasa damai yang tidak tergantung pada apapun. Damai yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa diberikan siapapun selain diri sendiri. Mungkin suatu hari nanti ketika kita menengok kembali perjalanan ini, kita akan tersenyum. Bukan karena hidup berjalan sempurna, tapi karena kita berhasil melewatinya dengan hati yang tidak menyerah. Kita akan menyadari bahwa semua tangisan, semua kegagalan, semua kehilangan ternyata bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan menuju kedewasaan batin. Dan di titik itu, kita akan memahami makna sejati dari mencintai takdir. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kita percaya bahwa semuanya bermakna. Jadi jika hari ini kamu masih berjuang menerima sesuatu yang berat, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk lelah, tidak apa-apa untuk menangis. Tapi jangan berhenti. Waktu akan berjalan dan hatimu akan sembuh. Luka yang sekarang terasa perih, suatu hari nanti akan menjadi kenangan yang lembut yang justru membuatmu tersenyum dengan rasa syukur. Karena di balik semua ini, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya sedang menulis kisah terbaik untukmu, dengan cara yang mungkin kamu belum mengerti sekarang. Tapi suatu saat nanti, kamu akan mengerti. Dan saat itu, kamu akan berkata dalam hati, "Terima kasih ya Tuhan, atas semua yang telah Engkau tetapkan." Pada akhirnya, menerima dan mencintai takdir bukan sekedar tentang hidup tanpa penolakan, tapi tentang hidup dengan penuh kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu punya makna, bahwa setiap pertemuan dan perpisahan punya tujuan, dan bahwa di balik setiap jalan yang kita tempuh, selalu ada tangan yang menuntun dengan lembut. Ketika kesadaran itu tumbuh, hidup tidak lagi menjadi beban, melainkan perjalanan yang disyukuri. Dan di sanalah kita menemukan makna sejati dari kedamaian. Bukan karena dunia menjadi lebih ringan, tapi karena hati kita menjadi lebih luas. Menerima dan mencintai takdir adalah seni tertinggi dalam hidup. Dia bukan tentang menyerah, tapi tentang mempercayai. Dia bukan tentang melupakan, tapi tentang berdamai. Dia bukan tentang kehilangan arah, tapi tentang menemukan makna di setiap langkah. Dan ketika akhirnya kita bisa mencintai hidup sebagaimana adanya, disitulah kita benar-benar hidup. Bebas dari rasa takut, bebas dari penyesalan, dan penuh dengan ketenangan. Karena sejatinya, tidak ada takdir yang buruk bagi hati yang penuh cinta dan penerimaan.